Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Natasha Putri Ardiato Alrizki, nomor pokok mahasiswa 212151052 dari kelas B. Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Filsafat dan Sejarah Matematika. Dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Dr. Anders Dede Nurjamil MPD. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang hakikat penalaran matematis dan kemandirian belajar. Pembahasan pertama yaitu definisi. Yang pertama, definisi penalaran. Menurut Sadik, penalaran merupakan suatu kegiatan, suatu proses atau suatu aktivitas berpikir untuk menarik kesimpulan atau mendapatkan suatu pernyataan baru yang benar berdasarkan pada beberapa pernyataan yang kebenarannya telah dibuktikan atau diasumsikan sebelumnya. Selanjutnya, yang kedua, menurut Suter dan Peirce, istilah penalaran merupakan terjemah dari reasoning, yaitu suatu proses untuk mencapai kesimpulan logis dengan berdasarkan pada fakta dan sumber yang relevan. Lalu yang ketiga, menurut Surya Sumantri, penalaran adalah suatu proses berpikir dalam menarik suatu kesimpulan yang berupa pengetahuan. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, melalui analisis sintesis, dapat disimpulkan bahwa penalaran merupakan suatu kegiatan, aktivitas, atau proses untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang berupa pengetahuan. Adapun untuk mendapatkan kesimpulan dipengaruhi oleh faktor subjektif, yaitu pertimbangan-pertimbangan yang menguntungkan dirinya, dan faktor objektif, yaitu nilai-nilai yang berlaku secara umum. Selain itu, untuk mendapatkan suatu kesimpulan, maka diperlukannya sebuah fakta dan berdasarkan sumber yang relevan. Hal ini supaya didapatkan sebuah kesimpulan yang baik dan benar. Selanjutnya yaitu definisi matematika. Yang pertama, menurut Ruth Effendi, matematika terorganisasikan dari unsur-unsur yang tidak didefinisikan, definisi-definisi, aksioma-aksioma, dan dalil-dalil di mana dalil-dalil setelah dibuktikan kebenarannya berlaku secara umum. Karena itulah matematika sering disebut ilmu deduktif. Pendapat yang kedua, menurut Carl Friedrich Gauss, menyatakan matematika sebagai ratu ilmu. Dalam bahasa aslinya, Latin Regina Scientiarum, juga di Jerman Königin der Wissenschaften, kata yang sesuai dengan ilmu pengetahuan berarti lapangan pengetahuan. Lalu pendapat yang ketiga dari Johnson and Rising, matematika adalah pola berpikir, pola mengorganisasikan, pembuktian yang logis. Matematika itu adalah bahasa yang menggunakan istilah yang didefinisikan dengan cermat, jelas, dan akurat. Representasinya dengan simbol dan padat, lebih berupa bahasa simbol mengenai ide daripada mengenai bunyi. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, melalui analisis sintesis dapat disimpulkan bahwa matematika merupakan bahasa yang digunakan istilah yang didefinisikan dengan cermat, jelas, dan akurat. Representasinya dengan simbol mengenai ide yang padat, yang terdiri dari unsur yang tidak didefinisikan, definisi-definisi, aksioma-aksioma, dan dalil-dalil yang telah dibuktikan kebenarannya dan berlaku secara umum atau deduktif. Selain itu, matematika juga merupakan ratu ilmu. Selanjutnya yaitu definisi penalaran matematis. Pendapat yang pertama dari Keraf mengungkapkan bahwa penalaran matematis sebagai proses berpikir yang menghubungkan fakta-fakta atau evidensi-evidensi yang diketahui menuju pada suatu kesimpulan. Lalu yang kedua menurut Brody. Brody menyatakan bahwa penalaran matematis adalah penalaran objek matematika.
Yang ketiga, menurut Matt Glossary. Matt Glossary ini menyatakan penalaran matematis adalah berpikir secara logis dalam menyelesaikan masalah matematika. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, melalui analisis sintesis dapat disimpulkan bahwa penalaran matematis adalah suatu kegiatan dengan proses berpikir secara logis guna menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada pada bidang matematika. Adapun untuk penalaran matematis juga dapat menghubungkan fakta-fakta atau evidensi-evidensi yang diketahui merujuk pada suatu kesimpulan. Penalaran matematis bertujuan untuk menyelesaikan masalah matematika. Adapun untuk menyelesaikan masalah matematika ini menggunakan sebuah proses berpikir yang masuk akal. Bidang matematika pasti menggunakan penalaran matematis. Objek matematika yang menggunakan penalaran matematis ini merupakan objek-objek dasar yang sering dipelajari dalam matematika. Contohnya seperti fakta, konsep, orasi, ataupun relasi dan prinsip. Selanjutnya yaitu definisi kemandirian. Kemandirian menurut Purwadarminta, mandiri adalah tidak bergantung pada orang lain, sedangkan kemandirian adalah keadaan dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Selanjutnya menurut Kartono, kemandirian berasal dari kata autonomi, yaitu sebagai sesuatu yang mandiri, atau kesanggupan untuk berdiri sendiri dengan keberanian dan tanggung jawab atas segala tingkah laku sebagai manusia dewasa dalam melaksanakan kewajibannya guna memenuhi kebutuhannya sendiri. Yang terakhir menurut Hafigus, menjelaskan kemandirian adalah kebebasan individu untuk dapat menjadi orang yang berdiri sendiri, dapat membuat rencana untuk masa sekarang dan masa yang akan datang, serta bebas dari pengaruh orang tua. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, melalui analisis sintesis dapat disimpulkan bahwa kemandirian adalah suatu kesanggupan untuk berdiri sendiri dan tidak bergantung pada orang lain. Kemandirian ini dilakukan seseorang dalam melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Seseorang dapat dikatakan memiliki kemandirian jika seseorang tersebut tidak lagi bergantung kepada orang lain. Orang yang memiliki kemandirian biasanya bebas menentukan pilihannya sendiri dan memiliki mental yang lebih matang. Adapun contoh sikap kemandirian yang lain adalah sikap tegas dan konsekuen dalam perkataan ataupun dalam perbuatannya. Kemandirian ini akan memberikan dampak yang sangat positif bagi perkembangan seseorang. Maka sebaiknya kemandirian dapat diajarkan mulai dari anak usia dini. Selanjutnya yaitu definisi belajar. Menurut Bill Gedler, menyatakan bahwa belajar adalah proses yang dilakukan manusia untuk mendapatkan aneka ragam kompetensi, skill, dan attitude. Lalu, pendapat yang kedua menurut B.F. Skinner, menyatakan bahwa belajar adalah suatu proses adaptasi atau penyesuaian tingkah laku yang berlangsung secara progresif. Pendapat yang terakhir menurut Robert M. Gagne menyatakan bahwa belajar adalah suatu proses kegiatan yang kompleks dan hasil belajar berupa kapasitas. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, melalui analisis sintesis dapat disimpulkan bahwa belajar adalah suatu proses yang dilakukan manusia untuk mendapatkan aneka ragam kompetensi, skill, dan attitude. Belajar juga merupakan adaptasi atau penyesuaian tingkah laku yang berlangsung secara progresif. Selanjutnya, definisi kemandirian belajar. Yang pertama, menurut Mujiman, mengartikan kemandirian belajar adalah sifat serta kemampuan yang dimiliki oleh siswa untuk melakukan kegiatan belajar aktif yang didorong oleh motif siswa untuk menguasai suatu kompetensi. Lalu, pendapat yang kedua menurut Nurwahyuni, kemandirian belajar adalah kesanggupan siswa dalam menjalani kegiatan belajar,
dengan seorang diri tanpa bergantung kepada orang lain, yang dilakukan dengan penuh kesabaran dan mengarah kepada suatu pencapaian tujuan yang diinginkan siswa. Lalu pendapat yang terakhir dari Nur Hayati, mendefinisikan kemandirian belajar sebagai kemampuan dalam belajar yang didasarkan pada rasa tanggung jawab, percaya diri, inisiatif, dan motivasi sendiri dengan atau tanpa bantuan orang lain yang relevan untuk menguasai kompetensi tertentu, baik dalam aspek pengetahuan, keterampilan, maupun sikap yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah belajarnya. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, melalui analisis sintesis, dapat disimpulkan bahwa kemandirian belajar merupakan kesanggupan siswa dalam menjalani kegiatan belajar dengan seorang diri tanpa bergantung kepada orang lain, yang dilakukan dengan penuh kesabaran dan mengarah untuk menguasai kompetensi tertentu, baik dalam aspek pengetahuan, keterampilan, maupun sikap yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah belajarnya. Selanjutnya, indikator penalaran matematis. Menurut Peraturan Dirjen Dikdasmen Depdiknas tanggal 11 November 2004 tentang rapor diuraikan bahwa indikator peserta didik yang memiliki kemampuan dalam penalaran matematika adalah yang pertama, 1. Mengajukan dugaan, yang kedua, melakukan manipulasi matematika, yang ketiga, menarik kesimpulan, menyusun bukti, memberikan alasan atau bukti terhadap kebenaran solusi, yang keempat, menarik kesimpulan, yang kelima, memeriksa kesahihan suatu argumen, yang keenam, menemukan pola atau sifat dari gejala matematis untuk membuat generalisasi. Adapun indikator kemampuan penalaran matematis menurut Sumarno dalam Timna pada tahun 2015 dalam pembelajaran matematika adalah sebagai berikut. Yang pertama, menarik kesimpulan logis. Yang kedua, memberikan penjelasan dengan model fakta, sifat-sifat, dan hubungan. Lalu yang ketiga, memperkirakan jawaban dan proses solusi. Yang keempat, menggunakan pola dan hubungan untuk menganalisis situasi matematis. Yang kelima, menyusun dan mengkaji konjektur. Yang keenam, merumuskan lawan, mengikuti aturan inferensi, memeriksa validitas argumen. Yang ketujuh, menyusun argumen yang valid. Yang kedelapan, menyusun pembuktian langsung, tidak langsung, dan menggunakan induksi matematis. Selanjutnya, indikator kemandirian belajar. Menurut Listiani menjelaskan bahwa terdapat 6 buah indikator sikap kemandirian belajar, yaitu ketidaktergantungan terhadap orang lain, yang kedua, memiliki kepercayaan diri, yang ketiga, berperilaku disiplin, yang keempat, memiliki rasa tanggung jawab, yang kelima, berperilaku berdasarkan inisiatif sendiri, dan keenam, melakukan kontrol diri. Selanjutnya, langkah-langkah penalaran matematis. Langkah-langkah penalaran matematis menurut NCTM secara umum terdapat beberapa tahapan dalam penalaran matematis, yaitu yang pertama, menganalisis masalah, yang kedua, menerapkan strategi, yang ketiga, mencari dan menggunakan hubungan antara domain matematika yang berbeda, konteks yang berbeda, dan representasi berbeda. Lalu yang terakhir, merefleksikan solusi pada suatu masalah. Selanjutnya, langkah-langkah kemandirian belajar. Hiemstra mengemukakan ada 6 langkah kegiatan untuk membantu individu menjadi lebih mandiri dalam belajar, yaitu yang pertama, replanning atau aktivitas sebelum proses pembelajaran. Yang kedua, menciptakan lingkungan belajar yang positif. Yang ketiga, mengembangkan rencana pembelajaran. Yang keempat, mengidentifikasi aktivitas pembelajaran yang sesuai. Yang kelima, melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam monitoring. Dan yang terakhir, mengevaluasi hasil pembelajaran individu. Selanjutnya, karakteristik penalaran matematis. Menurut Suherman, penalaran matematika adalah suatu kegiatan menyimpulkan fakta, menganalisa data, memperkirakan, menjelaskan, dan membuat suatu kesimpulan. Sebagai kegiatan berpikir, penalaran mempunyai ciri-ciri atau karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, adanya suatu pola pikir yang secara luas disebut logika. Dengan kata lain, tiap
penalaran mempunyai sistem berpikir formal sendiri-sendiri untuk menarik kesimpulan. Lalu yang kedua, proses berpikir bersifat analitik. Penalaran adalah suatu kegiatan berpikir yang menggunakan logika alamiah. Selanjutnya, karakteristik kemandirian belajar. Menurut Brockett dan Hemstra, beberapa karakteristik yang dihubungkan dengan kemandirian belajar pada siswa adalah: yang pertama, independence. Siswa yang belajar secara mandiri bertanggung jawab secara mandiri terhadap analisa, rencana, pelaksanaan, dan mengevaluasi sendiri aktivitas pembelajarannya. Yang kedua, self-management. Siswa yang belajar secara mandiri dapat mengidentifikasikan apa yang mereka butuhkan selama proses pembelajaran, mengatur tujuan belajar, mengontrol waktu mereka sendiri, dan berusaha untuk belajar dan membuat ataupun mengatur feedback dari pekerjaan mereka. Lalu yang ketiga, desire for learning. Untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran dan mendapatkan pengetahuan, siswa yang belajar secara mandiri harus memiliki motivasi yang kuat untuk belajar dan mencapai hasil yang terbaik. Pelajar menggunakan sumber pembelajaran dari lingkungan eksternal dan menggunakan strategi belajar yang memungkinkan yang terjadinya selama proses pembelajaran. Selanjutnya, dimensi kemandirian belajar. Menurut Steinberg, dalam Desmita mengatakan bahwa ada 3 dimensi kemandirian belajar, yaitu yang pertama, kemandirian emosional. Kemandirian emosional dapat diartikan sebagai kemampuan individu dalam mengelola emosi belajarnya. Lalu yang kedua, kemandirian perilaku. Kemandirian perilaku merupakan suatu kemampuan untuk membuat keputusan-keputusan tanpa bergantung pada orang lain dan melakukannya secara bertanggung jawab. Lalu yang ketiga, kemandirian nilai. Kemandirian nilai merupakan kemampuan memaknai seperangkat prinsip tentang benar dan salah, tentang apa yang penting dan tentang apa yang tidak penting. Selanjutnya yaitu jenis-jenis penalaran matematis. Menurut Barodi, penalaran matematis diklasifikasikan dalam 3 jenis penalaran, yaitu yang pertama, intuitif. Barodi menjelaskan bahwa penalaran intuitif merupakan penalaran yang memainkan intuisi sehingga memerlukan kesiapan pengetahuan. Konklusi diperoleh dari apa yang dianggap benar sehingga pemahaman yang mendalam terhadap suatu pengetahuan berperan penting dalam melakukan proses penalaran intuitif. Lalu yang kedua, deduktif. Barodi mendefinisikan penalaran deduktif sebagai suatu aktivitas yang dimulai dengan premis-premis atau dalil umum yang mengarah pada sebuah kesimpulan, tak terelakkan tentang contoh tertentu. Penalaran deduktif melibatkan suatu proses pengambilan kesimpulan yang berdasarkan pada apa yang diberikan. Selain itu, berlangsung dari aturan umum untuk suatu kesimpulan tentang kasus yang lebih spesifik. Selanjutnya yaitu penalaran induktif. Barodi menyatakan bahwa penalaran induktif dimulai dengan memeriksa kasus tertentu, kemudian ditarik kesimpulan secara umum. Dengan kata lain, dalam penalaran induktif diperlukan aktivitas mengamati contoh-contoh spesifik dan sebuah pola dasar atau keteraturan. Dengan demikian, penalaran induktif merupakan aktivitas penarikan kesimpulan yang bersifat umum berdasarkan pada data-data berupa contoh-contoh kasus dan pola atau keteraturan yang diamati. Nilai kebenaran suatu penalaran induktif dapat benar atau salah bergantung pada argumen selama penarikan kesimpulan. Selanjutnya, manfaat penalaran matematis. Penalaran matematis diperlukan untuk menentukan apakah sebuah argumen matematika benar atau salah, dan dipakai untuk membangun suatu argumen matematika. Penalaran matematika tidak hanya penting untuk melakukan pembuktian atau pemeriksaan program, tetapi juga untuk inferensi dalam suatu sistem kecerdasan buatan. Penalaran dan matematika tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena dalam menyelesaikan permasalahan matematika diperlukan penalaran, sedangkan kemampuan penalaran dapat dilatih dengan belajar matematika. Melalui penalaran, siswa diharapkan dapat melihat bahwa matematika merupakan kajian yang masuk akal atau logis. Dengan demikian, siswa merasa yakin bahwa matematika dapat dipahami
dipikirkan, dibuktikan, dan dapat dievaluasi. Dan untuk mengerjakan hal-hal yang berhubungan diperlukan bernalar. Kunci dalam mengerjakan penalaran matematika, seperti dalam mengajarkan aspek kemahiran matematika lainnya, adalah jenis tugas yang melibatkan peserta didik, cara mereka terlibat dalam tugas ini, dan jenis interaksi di seputar tugas di antara peserta didik dan peserta guru. Namun, seperti yang dicatat oleh Bal dan Bas, hanya fokus pada masalah matematika terbuka yang membutuhkan penalaran matematika tidak cukup untuk membantu siswa belajar berpikir secara matematis, tetapi perlu juga meminta siswa untuk menjelaskan pemikiran mereka. Selanjutnya, manfaat kemandirian belajar. Kemandirian belajar memiliki banyak manfaat. Menurut Martinus Yamin, manfaat tersebut adalah memupuk tanggung jawab, meningkatkan keterampilan, memecahkan masalah, mengambil keputusan, berpikir kreatif, berpikir kritis, percaya diri yang kuat, dan menjadi guru bagi dirinya sendiri. Berdasarkan penjelasan di atas, manfaat kemandirian belajar sangat berpengaruh bagi kemampuan siswa dan pemecahan masalah pendidikan. Siswa akan semakin mudah untuk mengembangkan kemampuannya. Selanjutnya, contoh soal indikator penalaran matematis. Suatu segitiga berukuran 3 cm, 6 cm, dan 5 cm. Apakah segitiga tersebut merupakan segitiga siku-siku? Jawabannya, dalam segitiga siku-siku selalu berlaku teorema Pythagoras, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, di mana C adalah sisi miring yang merupakan sisi terpanjang. Selanjutnya, substitusikan A sama dengan 3, B sama dengan 5, dan C sama dengan 6. Maka diperoleh, kita tuliskan dulu rumusnya, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. C-nya 6 jadi 6 kuadrat, dan A-nya 3 jadi 3 kuadrat, dan B-nya 5 jadi 5 kuadrat. Maka didapat 6 kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Lalu 6 kuadrat yaitu 36, 3 kuadrat yaitu 9, dan 5 kuadrat yaitu 25. Jadi 36 sama dengan 9 ditambah 25. Hasilnya yaitu 36 sama dengan 34. Oleh karena itu, 36 tidak sama dengan 34, maka segitiga tersebut bukan merupakan segitiga siku-siku. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.